Oke, baik, salam jumpa Sobat Rangkum semua. Kita kembali lagi di perbincangan hari ini. Pada malam ini kita kumpul lagi untuk menemani istirahat Anda semua santai malam ini sambil mendengarkan obrolan kita yang akan pastinya menarik karena kita sudah undang narasumber dari dunia seberang, dari bumi seberang dan jari jauh-jauh ini untuk ketemu di sini dan membicarakan topik menarik seputar hidup kita dalam keluarga. Selamat malam, Pastor. Selamat datang di studio ini. Menarik. Santai kok dulu, jangan tegang-tegang. Karena DP topik ini akan semakin menit, semakin jam, semakin panas karena ya tahu toh ini pembicaraan yang tidak pernah habis DP cerita. Setiap hari ada. Nah, Pastor Max sekarang di mana? Di mana tuh apa? Karena kita tahu kan, orang tahu udah studi di jauh tuh. Bagaimana? Oh, sekarang sudah di mana? Ya, sekarang sudah di Seminari Pineleng. Ya, sebagai staf pembina. Staf pembina. Nak mau jauh-jauh dari situ memang. Di situ. Bagaimana pengalaman di Roma kemarin? Ya, enak-enak lah. Orang kan dari menikmati dunia. Oh, menikmati. Iya. Makanya jadi gorek di sana bukan kurus. Mantap. Baik. Oke. Sobat Rangkum, kita akan langsung saja karena sudah perlu balamu terlalu banyak. Kita langsung masuk di topik kita malam hari ini. Kita akan bicara tentang sakramen perkawinan dalam hukum Gereja Katolik. Jadi ada DP kata hukum di tengah itu. Menarik, itu yang harus ditekankan. Jadi bukan menghukum tapi ada kata hukum di situ. Nah, pertanyaan kita yang pertama untuk Pastor Max. Ini bukan ujian nih karena apa sebenarnya itu perkawinan dalam Gereja Katolik? Oke, ya terima kasih. Tentunya untuk pertanyaan saya dapat nggak ada ujian ini di sana. Ada ujian memang ini kalau begini. Luar biasa. Nah, tentang sakramen perkawinan, tentunya gereja itu mengaturnya dengan baik. Ya, kalau orang ya buka kitab hukum kanonik, kanon 1055. Nah, ya jelas. Kita masih ingat dulu itu 1055. Nah, pertanyaan lulus enggak dulu? Dapat A dulu itu. Berarti itu siap mau sekolah. Ya. 1055 itu memang jelas ditegaskan oleh gereja tentang sakramen perkawinan itu apa. Ya tentunya itu pertama-tama sebuah perjanjian. Kenapa perjanjian? Untuk menegaskan tentang perjanjian Allah dengan umat Israel dalam kitab suci perjanjian lama, dan kemudian ya Yesus dengan gereja. Ya tentunya itu luar biasa, gambaran yang luar biasa bahwa perkawinan itu memang memiliki nilai yang sangat luhur. Dan kemudian tentunya ditegaskan tentang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jelas. Jadi bukan istilahnya ganda campuran. Nah, ganda campuran. Nah, gitu. Jadi ya istilahnya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk apa? Sangat jelas maksudnya adalah untuk kebersamaan seluruh hidup. Jadi nyala cuma hitung, orang itu mau kawin ya cuma 10 tahun. 15 tahun secukup. Pokoknya sudah anak sudah berhenti bukan. Tetapi kebersamaan seluruh hidup. Itu sungguh luar biasa, berarti sepanjang hidup sebenarnya mau ditegaskan oleh gereja. Nah, sepanjang hidup itu untuk apa? Menjadi tujuannya kan, orang pikir-pikir ada kawin for apa? Ya toh? Jadi mau ditegaskan di sini perkawinan itu punya tujuannya, ya, yaitu kesejahteraan suami istri. Jadi nyala cuma bilang setengah-setengah toh. Iya betul. Nyala cuma kata itu waktu yang istilahnya senang-senang laki sampai mati di luar kerja, tetapi juga suami dan istri sejahtera. Itu sangat penting. Dan ya tentunya ya kalau orang menikah itu tentunya dia harus ya ada tujuan untuk prokreasi, untuk dapat anak. Dan nyala cuma yang penting sudah dapat anak, tetapi ada semacam istilahnya dikatakan ya pendidikan, pembinaan untuk anak itu. Nyala cuma sampai bilang baking jo. Tuh, yang penting so kawin. Iya, sudah. Jadi pada prinsipnya tadi perkawinan Katolik itu adalah sebuah perjanjian. Nah, itu yang kita maksud supaya Pastor Max mungkin dah belajar bareng itu, memberikan penegasan secara
Ya tegas. Tentang perjanjian itu. Iya itu. Enggak, maksud itu gambaran sebenarnya mau menunjukkan tentang perkawinan itu bukan cuma sebuah apa ya. Yang penting mau dan mau. Tapi itu ada gambaran bahwa ketika orang menikah, laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki. Tuh, bukan perempuan dengan perempuan, itu gambaran sungguh luar biasa tentang perjanjian Allah dengan umat Israel, perjanjian lama. Dan kemudian tentunya Kristus dan gereja perjanjian baru. Jadi nyandak cuma sesimpel kita mau pangana, tahun 2 kaweng, tapi ketika orang nikah, dia harus tahu bahwa ini gambaran bahwa hubungan saya dengan Tuhan bukan cuma yang mau begitu. Oh begitu. Nah sekarang pertanyaan kedua, jika itu dalam sebuah apa tadi ya perjanjian antara Allah dan manusia dalam perjanjian lama, iya toh? Mengapa sekarang dalam gereja Katolik itu perkawinan itu disebut sebagai sebuah sakramen? Iya, sakramen itu ya. Kenapa itu perkawinan sakramen? Karena apa? Gambaran yang paling utama adalah 2 orang yang menikah itu adalah orang yang dibaptis. Nah, titik. Selesai. Jadi kalau dia dibaptis ya pasti sakramen lah istilahnya. Betul. Karena kan ya pemaknaan dari sebuah perkawinan itu kadang ya beragam orang menilainya seperti itu kan. Jadinya harus ditekankan di situ dulu bahwa itu adalah sebuah sakramen. Iya, sakramen. Sakramen dalam artian di sini ya, kalau dalam hukum itu mau ditegaskan tentang kenapa disebut perkawinan sebagai sakramen? Karena dilangsungkan oleh mereka yang dibaptis sebenarnya. Nah, ada pertanyaan bagus sebenarnya, tapi sebentar. Perihal antara menikah antara sakramen yang sakramen, pernikahan antara mereka yang dibaptis. Oke. Batenan dulu. Itu. Ya minum kopi dulu. Semua harus pemanasan. Oke, kita mau sapa dulu yang lagi nonton ini, mungkin baru masuk yang lain. Selamat bergabung di pembicaraan kami malam hari ini tentang perkawinan dalam hukum gereja Katolik, dan silahkan give di situ kalau ada yang mau, diklik tanda bintang di bawah, dan juga di YouTube-nya ada di kolom paling bawah itu ada ucapan terima kasih. Silahkan Anda klik dan kirim sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga untuk Pastor Max. Ya, ini pertanyaannya sering orang tanya kan. Apa sebenarnya hakikat perkawinan dalam gereja Katolik? Tadi kan perkawinan Katolik itu sendiri. Sekarang hakikat perkawinan dalam gereja Katolik itu. Ya, kalau mau katakan hakikat sebenarnya sudah digambarkan tadi luar biasa tentang perkawinan itu seperti apa. Tetapi mungkin yang mau ya ditambahkan kan supaya lebih mengerti, lebih menarik dan lain sebagainya, yaitu ya dapat dikatakan tentang sifat-sifat perkawinan Katolik. Nah itu. Nah, karena seringkali disalah artikan ya. Antara salah artikan dan atau mungkin tidak tahu begitu. Atau dipaksa bawa mengerti. Ya oke. Jadi yang pertama yaitu ya satu yang berarti perkawinan Katolik itu adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu berarti bukan satu laki-laki 2 lawan 1. 2 lawan 1. Atau bukan 2 lawan 1 pokoknya. Jadi bukan satu laki-laki, bukan satu laki-laki 2 perempuan, 2 laki-laki 1 perempuan, ya enggak ada tuh begitu. Cuma satu laki-laki dan 1 perempuan. Makanya orangnya ada pernah tentang poligami. Ya, monogami. Begitu. Kedua, langsung ini. Langsung supaya enggak putus-putus DP. Kedua yakni tidak dapat diceraikan. Indissolubilitas. Nah, itu istilah-istilah itu. Menarik, berarti tidak bisa dipisahkan, tidak bisa tidak bisa diceraikan. Ya. Ya. Itu berarti ya satu. Jangan satu mau pikir habis ini 10 tahun berikut cari yang satu, jadi boleh begitu. Itu seperti itu. Cuma 2 itu? Cuma 2. Supaya lebih menarik. Siapa tahu ada pertanyaan. Ada. Nah, karena itu tadi kan sifat-sifatnya ketika orang mau mengerti dalam sebuah perkawinan itu berarti dia memang monogami ya. Ya, monogami. Ya, 1 pria, 1 wanita. Kemudian yang pertama pada prinsipnya apa tadi? Tidak dapat diceraikan. Tidak dapat diceraikan. Nah itu ada DP pertanyaan lebih lanjut sebenarnya. Ini baru DP pengantar ini. Kita coba bayangkan itu apa.
Iyo, jadi dia mengatakan. Nah sekarang mungkin hanya semacam orang umat mungkin atau siapa yang nonton ini mungkin so tahu kebanyakan, tapi kita suka supaya mengingatkan lagi dalam wawasan hidup keluarga, hidup perkawinan itu semakin lebih jelas begitu. Yang berikutnya, kalau demikian sifat perkawinan, apa sebenarnya syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan dalam gereja Katolik? Ini mesti jelas, Kakak Romo, karena secara praktis pastoral di umat ada sedikit mungkin ya belok kiri belok kanan, tanjakan, turun gunung naik gunung dan serupa, mengerti kan maksudnya seperti itu. Oke, ini mungkin dijelaskan lebih jelas lagi. Iya, kalau bilang syarat tentunya siapa suka menikah ya, kalau dia mau menikah jangan paksakan. Artinya bahwa kalau orang tidak, istilahnya orang mau datang menikah, ya kalau dia mau menikah ya syarat pertama, kalau dia tidak mau menikah bagaimana? Berarti keputusan bebas. Keputusan pribadi lah istilahnya kan. Yeah. Nanti yang lain itu tentunya nanti akan menyusul misalnya tentang dia belum pernah menikah atau syarat-syarat lain dokumen-dokumen dan lain sebagainya tentunya nanti menyusul. Tetapi kalau orang tidak mau menikah kemudian tanda kutip dipaksakan untuk menikah, itulah yang sebentar mungkin orang pikirkan tentang ada halangan-halangan nikah nanti muncul ya kan, mulai mau kawin dan lain sebagainya. Tentu persiapan kalau mau dikatakan syarat-syarat ya dia datang dulu mau bawa dengan hati tekad yang bulat untuk menikah, baru nanti akan istilahnya mau periksa dia boleh mau kawin atau nyanda. Dari kalau orang bilang Sadiajo ini dokumen A B C kok nggak langsung kawin, belum tentu seperti itu juga. Pertama dari pribadi lah. Ya, mungkin saya batasi dulu. Berarti yang dimaksudkan syarat pernikahan dalam gereja di luar administratif mungkin ya. Kalau administratif secara dokumen mungkin ada di sudah jelas tanya gitu. Tanya pastor paroki. Tapi pada prinsipnya ini yang syarat ini. Apa itu? Yang tadi. Kan semua orang punya hak untuk menikah. Iya. Dengan juga Made punya hak untuk menikah, Pastor Made punya hak untuk menikah. Cuma pastornya pakai. Itu. Jadi semua punya hak untuk menikah. Dan tentunya proses ke depan tentunya kita pikir saja yang simpel kan. Syarat untuk menikah. Ada pasangan ingin menikah. Apa yang dia harus buat? Ya ke pastor paroki. Kelihatan bahwa ini cuma simpel masa begitu syarat, bukan, kesana dulu. Lalu kita lihat apa yang harus dipersiapkan. Termasuk juga yang tadi katakan administratif, semua akan dipersiapkan. Dan tentunya yang paling penting syaratnya apa? Kalau dia mau menikah jangan usah. Titik. Jangan dipaksakan, nanti sebentar kurang bilang, kok kita semua atur urus pembatalan lagi dan lain sebagainya. Oh ya, sudah singgung tadi. Itu semangat pertanyaan berikut. Banyak sekali tapi pertanyaan ini. Yang nonton juga hari ini, malam ini, podcast ini, kalau misalnya ada pertanyaan yang sering terjadi di umat atau mungkin mengalami sendiri, silahkan chat di kolom komentar, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya di sini. Jadi ini masih panas-panas, baru pulang dari Roma ini, udah panggil kemari. Iya, jadi silakan ketik di kolom komentar. Baik, Pastor, tadi kan syarat yang harus dipenuhi secara mendasar ya untuk melangsungkan sebuah pernikahan ya kehendak bebas keputusan pribadi. Sekarang sebaliknya, apa yang menghalangi dari pernikahan? Bukan begitu. Apa sebenarnya halangan-halangan dalam gereja yang membuat pernikahan itu tidak sah? Itu. Ya, ada banyak itu. Boleh disebutkan satu-satu. Silahkan supaya lebih terang benderang di sini. Mungkin minum kopi dulu. Oke, saya tertarik sebenarnya tadi yang tentang syarat-syarat sebenarnya. Mungkin itu untuk sebagai penegasan saja ya, bahwa untuk sebuah perkawinan nantinya menjadi sah sebenarnya. Mungkin itu yang lebih mau diarahkan kepada syarat yang tadi. Ya itu. Ya kesepakatan nikah kan satu, bebas dari halangan, dan tentunya tidak ada cacat forma dan lain sebagainya. Cuma itu yang mungkin yang dimasukkan tentang syarat yang lebih kalau kesepakatan laki-laki dan perempuan. Tidak ada halangan nikah yang pertanyaan yang sekarang, dan kemudian tidak ada istilahnya
cacat dalam forma kanonika. Seperti itu. Itu apa itu forma kanonika? Iya, perayaan lah nanti. Perayaannya. Oh iya. Ya kan. Berarti tadi nggak jadi adang ini. Ya enggak, bukan for kita di sini, tapi for yang nonton kan, supaya apa itu cacat forma kanonika. Dalam artian pada halangan nikah dulu kan tadi. Ya. Pertama kan ada yang konsensus kesepakatan nikah. Oke, satu. Kemudian juga ada yang dinamakan dengan halangan-halangan nikah itu. Kemudian juga ada forma kanonika. Apakah itu jalan atau tidak? Itu yang menentukan sah dan tidaknya sebuah perkawinan Katolik. Seperti itu. Yang Pastor Made tanya. Yang menghalangi. Yang menghalangi. Ya misalnya umur. Umur juga? Umur. Ya gereja menetapkan 16-14. 16 laki-laki, 14 perempuan. Ya kan? Tapi sekarang kan negara menetapkan berapa Kote? Sudah di atas. Iya, sudah di atas. 19 ya. 19 tahun. Ya tentunya ya kalau mau dilihat di sini konferensi ya oleh gereja lah untuk Indonesia, mereka bisa menentukan yang lain. Tapi bukan lebih di bawah dari 16, mungkin lebih dari atas dari 19, misalnya 20 bisa. Oh, begitu. Bisa menentukannya. Jadi kalau seandainya tidak ya di bawah umur, ya harus minta dispensasi untuk itu. Kalau di bawah umur, toh. Yeah. Jadi ya kalau umur tidak mencukupi ya itu tentunya halangan nikah sebenarnya. Betul. Supaya bisa kawin ya minta dispensasi tuh. Kalau enggak kasih? Kalau enggak kasih apa? Nih boleh kawin. Dispensasi. Perkawinannya itu tidak sah sebenarnya. Itu kan tadi kan bilang 3 tentang konsensus itu, kesepakatan nikah, halangan nikah, dan forma kanonika itu kan. Yeah. Kalau itu tidak terpenuhi, tidak sah perkawinannya. Jadi kalau ada di paroki yang istilahnya suka kawin di bawah umur tidak minta apa kepada uskup, ya berarti perkawinan itu secara nyata itu tidak sah. Nanti mungkin ya bisa di apa istilahnya dikonvalidasi ya. Jangan tahu. Jujur. Maksudnya nantinya bisa di apa lagi? Apa ya? Ketika umurnya sudah mencapai batas yang ditentukan. Oh begitu. Jadi masih bisa didispensasi kok. Gitu. Oh iya. Itu salah satu. Oke. Kalau banyak ini mau sampai 3 SKS ini. Berikut. Masih ada. Nggak apa-apa. Misalnya halangan misalnya perkawinan terdahulu. So pernah kawin sebelumnya. Iyo. Ini boleh mau kawin istilahnya kalau ada ikatan perkawinan sebelumnya. Dan bilang mau dia makan 2 kali ini. Oh begitu. Ini boleh, maksudnya kalau ada ikatan perkawinan sebelumnya itu adalah halangan nikah. Dan tidak bisa. Jadi kalau ada yang bisa, itu bapaksa. Sama ada istilah dah, maksudnya bulu nih boleh kok mau paksa. Iya toh. So tahu-tahu ngana masih ada kawin, istilahnya masih ada maitua itu paitua sah. Dah kawin Katolik. Udah pakai gagah-gagah di hadapan pastor. Taruh tangan, memang luar biasa, dah siap-siap. Kok mau kawin ulang? Kok apa? Biasanya datang ke pastor paroki, pastor suamu. Semua kawin kuat, urus cepat-cepat. Padahal intinya dia nggak bisa, nggak semudah itu istilahnya. Banyak orang itu berpaksa supaya karena mau kawin ulang. Itu halangan nikah ya, halangan nikah. Dan tidak bisa dispensasi, mesti diselesaikan itu. Nah itu pertanyaan berikut sebenarnya. Pasti akan ada banyak yang bertanya perihal itu. Oke. Soalnya ada pertanyaan yang masuk di live chat pengantar. Ya, oke. Next. Ini soalnya bawa buku 3 biji di situ kong bahasa kita nak jamangan. Apa itu yang Anda bilang tuh halangan-halangan di situ? Halangan-halangan kita. Oke, itu di atas. Supaya dapat dia kata berwibawa orang. 2. Toh supaya berwibawa kalau di istilah begitu. Di sini sudah dikatakan tentang yang tadi saya sudah bilangkan tentang apa namanya itu. Sampai di mana kota tadi itu? Sampai umur, di apa namanya? Pernikahan sebelumnya. Pernikahan sebelumnya itu juga halangan. Kemudian impotensi. Impotensi juga itu halangan. Beda perkawinan beda agama itu halangan. Kemudian juga tabisan. Termasuk. Kalau sudah jadi pastor, kemudian dia mau kawin, ada halangan nikah dia itu, nih boleh kawin. Kemudian tentunya ada yang apa istilahnya itu untuk tarekat religius kaul, kaul kekal ya. Kemudian ada halangan
penculikan, kemudian ada istilah itu orang bunuh DP istri atau DP suami supaya mau kawin dengan DP istri atau DP suami. Itu termasuk juga. Kemudian hubungan darah. Kemudian ya di sini dikatakan itu istilahnya kita itu hukuman semenda. Kemudian kelayakan publik gitu ya, undang-undangnya bilang apa itu kumpul kebo. Dan kemudian adopsi. Seperti itu supaya cepatkan DP istilah-istilah umum yang orang boleh bahas. Itu semua halangan nikah. Nah itu, harap disimak baik-baik kalau ada misalnya kasus situasi tertentu mungkin bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Karena kalau mau bahas di sini semua sampai pagi orang mau cerita di sini. Besok. Banyak sekali. Kita mau pindah ke live chat dulu, ada komentar di situ. Pengalaman itu. Pertanyaan yang pertama tadi kita skip dulu ya, nanti ada pertanyaan berikut nanti akan dijawab pastinya dari Brian Koyongian itu. Yang berikut ini ada pertanyaan, Pastor mau bertanya apa makna janji kesetiaan dan keterbukaan terhadap hidup dalam perkawinan, Mamai. Dan bagaimana gereja Katolik memandang perkawinan campur antara Katolik dan non-Katolik. Tahan dulu karena tapi pertanyaan belum sampai situ. Kita coba baca aja di situ. Ada pertanyaan berikut itu. Belum sampai situ. Nah, sekarang tadi kan tentang halangan pernikahan. Kemudian ada syarat sahnya sebuah pernikahan dalam gereja Katolik. Oke. Sekarang apa makna janji kesetiaan dalam perkawinan? Dan bagaimana itu berhubungan dengan ajaran kitab hukum kanonik? Nah, ada di sini. Oh, enggak ada bawa Kang. Oke. Ya, kita maksud begini, supaya dalam arti pendasaran semua tadi tentang kriteria, bukan kriteria sebenarnya sih. Pendasaran pemahaman dasar tentang perkawinan dalam gereja itu dibarengi dengan ini. Pemahaman tentang makna janji kesetiaan dalam perkawinan yang sebenarnya diajarkan dalam gereja itu seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat bersama kan tentang janji perkawinan itu, kesepakatan perkawinan dalam perkawinan Katolik itu kan yang dibuat adalah antara suami dan istri, dan gereja menerima itu. Jadi ketika mengatakan bahwa janji kesetiaan itu janji yang diucapkan oleh mereka di hadapan Tuhan. Nah, jadi istilahnya ketika dia berjanji untuk setia, dia bukan berjanji abis itu dia kawin ulang, berarti dia istilahnya apa ya? Kita berjanji setia kita, orang yang maksudnya suami atau istri, dengan istri juga berjanji untuk setia. Mereka yang berjanji memang dorang yang berjanji di hadapan Tuhan. Jadi makna itu memang luar biasa karena bukan istilahnya pastor yang berjanji. Dorang sendiri yang berjanji. Nah, berjanji itu kan bukan saya pastor berjanji akang jo. Nyandakan itu kan saya dikatakan pribadi itu sendiri. Kalau makna sangat dalam berarti. Jadi perjanjian yang dibuat itu bukan janji yang dibuat istilahnya cuma sembarang janji begitu. Di hadapan Tuhan itu. Jadi kalau seandainya itu dilanggar, bukan, jangan saya salah yang lain. Karena janji dan gereja menerima janji itu. Setitik itu jelas. Jadi DP penjelasan lebih lanjut ada. Memang itu beda DP penjelasan orang baru balik. Masih di ujung bibir tuh. Jadi masih di ujungnya. Jelas ya, berarti memang janji. Jadi sama dengan tadi dasar awal hakikat perkawinan Katolik kan sebuah perjanjian. Jadi berjanji. Jadi kalau misalnya tanya janji kesetiaan, ya itu. Bukan janji dengan pastor. Nah, betul. betul. Oke, baik. Nah, sekarang ini, Sur, bagaimana sebenarnya peranan imam atau pihak gereja dalam mendampingi pasangan sebelum dan sesudah perkawinan? Ini dari segi dulu dari imamnya, pastornya. Kemudian mungkin kita akan melebar sedikit ke saksi. Apakah saksi itu berstatus juga hanya bersaksi, menyaksikan bahwa perkawinan ini sah, atau ada tugas lainnya? Oke. Saksi dulu tak angkat toh. Nah, tadi saya sampaikan bahwa yang membuat perkawinan itu sah, kesepakatan, kemudian bebas dari halangan nikah, dan terakhir itu tentang forma kanon nikah itu kan. Itu ditegaskan bahwa perkawinan itu sah kalau ada istilahnya imam atau diakon ya untuk gereja kita dan saksi. Nah, itu berarti saksi punya bukan cuma posisi yang penting subah diri,
keluarga ada minta, bukan, tapi berarti gereja mengakui dorang pe posisi itu sangat penting. Ya, ya. Ya toh? Karena termasuk belum bilang termasuk di yang bisa dapat dikatakan untuk menegaskan tentang perkawinan Katolik itu sah. Ya, betul. Jadi peran mereka luar biasa, jangan cuma sampai pas kawin. Jadi contoh untuk keluarga itu ada masalah ya ngoni, istilahnya ngoni punya juga kewajiban untuk ya arahkan mereka keluarga yang baru itu. Kalau imam sebelum dan setelah menikah, tugas baik-baik, jangan mau paksa supaya cepat. Dan pastor pura-pura nggak tahu, gitu kan? Silahkan sebagai seorang imam, artinya mengingatkan sesama ini. Ya, untuk semacam ya untuk pastoral umat kan. Ya, pastoral. Persiapan nikah itu sebenarnya bukan untuk supaya dapat lihat gagah dang, ada persiapan, tapi supaya pihak-pihak yang mau menikah itu memang mengerti. Jangan sampai ada istilah kawin ju cepat-cepat dan orangnya mengerti tentang hakikat dari perkawinan itu. Dan kemudian ketika ya hendak minta-minta setelah menikah kemudian mereka bakal pisah, siapa mau tanggung jawab? Kalau mau dipikir-pikir, persiapan nikah siapa yang kasih? Memang kalau dia bilang udah sampai salah, betul, tapi kita harus mempersiapkan mereka dengan sebaik-baiknya. Pisah ada orang dua. Oh iyo. Kemudian udah kawin bagaimana? Cuma langsung udah kawin kok ada orang. Kan nggak boleh seperti itu. Jadi harus ada persiapan. Sebelum menikah harus ada persiapan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk dorang perkawinan. Bukan cuma sekedar istilahnya apa namanya itu, aturan yang harus dilakukan. Dan setelah itu penting juga ya pastor paroki, ya pembinaan setelah perkawinan. Ya benar. Mungkin kita singgung sedikit yang sering terjadi. Apakah memang persiapan perkawinan itu diatur memang begitu ya? Artinya ada persiapan. 3 bulan itu tapi maksud? Istilahnya tentunya minimal kayak 3 bulan ya. Itu yang mesti diluruskan. Jangan tuh semua gas baik-baik. Kalau kita bilang maksimal berarti boleh 1 minggu. Ya kan? Minimal kayak 3 bulan itu. Bisa diatur seperti itu tapi minimalnya 3 bulan. Untuk memang persiapan. Karena bahan-bahan yang dipersiapkan untuk menikah itu kan nyana cuma abis ini ngana cuma gereja Katolik itu mengakui A, B, C, D, F kan enggak. Tapi banyak tentang ekonomi. Juga kan tentang hakikat perkawinan, tentang relasi suami istri. Dan ada paroki-paroki yang memang ada tim-tim khusus. Ada juga berbicara tentang anak-anak. Ya toh. Seperti itu. Betul. Tim kursus persiapan perkawinan. Jadi minimal 3 bulan lah. 3 bulan. Oh iya, begitu. 6 bulan lebih bagus. Oh bisa lebih dari situ. Istilahnya kan ya kita ambil itu sebagai apa namanya minimalnya. Gitu. Iya. Paling banyak pertanyaan soal itu. Betul. Berikutnya, sekarang dalam kasus khusus yang terjadi, sesudah mendampingi pasangan yang sudah menikah dan seterusnya, supaya enggak ini kopi dulu. Demi pembahasan semakin jos ini. Oke. Nah. Tentang peranan tadi kan sudah dari saksi, imam semua, artinya timbal balik saling menjaga hidup perkawinan. Nah sekarang ada istilahnya dalam gereja itu dispensasi dalam konteks perkawinan. Pertanyaan saya masih umum ini. Kapan hal itu bisa diberikan oleh gereja? Ya secara umum. Ya bukan secara umum juga kan ada pokok-pokok tertentu yang membutuhkan dispensasi. Nah misalnya dalam hal apa? Perkawinan beda agama, itu membutuhkan dispensasi. Dispensasi itu ya mungkin lebih supaya dapat tahu kan itu dispensasi itu apa, semacam membebaskan kita dari aturan yang ada, membebaskan. Dispensasi yang diberikan berarti membebaskan atau mengurangi lah istilahnya untuk mengikuti apa yang ada. Supaya perkawinan itu bisa jadi. Dan dispensasi itu kan diminta dari ordinasi wilayah yang adalah uskup. Nah, itu. Menarik di situ.
Soalnya mau lanjut yang pertanyaan berikut ini. Tentang itu, dalam situasi dispensasi itu bagaimana gereja menangani kasus perkawinan dalam masalah serius dalam hidup perkawinan. Artinya bahwa dalam penanganan proses hidup perkawinan kan ada beragam rupa. Bagaimana sebenarnya? Boleh spill sedikit dia punya penanganan kasus itu dalam tingkatan masalahnya? Dalam pemikiran saya, dalam pemikiran saya, sesuatu yang ke bahasa Manado, Kang. Ya, nggak apa-apa. Kalau itu boleh mau cepat, kenapa diperlambat? Prinsipnya kita bilang kalau itu bisa cepat, kenapa diperlambat? Tetapi kalau memang susah, siapa mau paksa mau kasih cepat? Istilahnya seperti itu kan. Jadi untuk penanganan kasus, kalau memang istilahnya nyata tentang adanya sesuatu yang tanda kutip membatalkan perkawinan itu, kenapa itu harus ditahan? Oh, sudah bisa selesai. Tetapi kalau memang tidak bisa, dalam tanda kutip tidak bisa atau butuh proses, siapa mesti? Oh, pastor kita semua mesti sekarang ini semua kawin ulang contohnya. Jadi prinsipnya bahwa kalau memang istilahnya sesuai dengan apa bahwa bisa, ya buat selesaikan. Tapi kalau memang kata iya susah ya, jangan kata bilang tuh susah mau kasih paksa supaya bisa selesai cepat. Nah, kan prinsipnya saja begitu toh. Kalau gampang ya itu toh. Ya kalau bisa diselesaikan segera diselesaikan. Tidak usah dipikirkan. Tapi kalau memang susahnya usah paksa mau kasih kelar cepat. Nah, mungkin bisa selesai tapi bukan berarti minta sekarang besok keluar. Prosesnya yang maksudnya. Ya di paroki kan tahu juga. Istilahnya begini nih. Kalau ada masalah seperti itu, datang ke pastor paroki. Datang ke pastor paroki untuk apa? Untuk mengetahui proses yang harus dibuat. Toh? Ya. Kemudian pastor paroki yang akan memberikan tanda seperti semacam rekomendasi untuk diberikan kepada mereka yang berwenang. Mereka yang berwenang. Jadi bukan sembarang orang. Ya, istilahnya nyanda ada istilah jalan pintas buat orang. Lurus. Ada DP istilahnya apa DP namanya? DP jalan yang mesti iko akang. Ya, karena istilahnya penting sekali bahwa kalau seandainya sesuatu masalah diselesaikan oleh mereka yang tidak punya wewenang untuk menyelesaikannya, otomatis apa yang dikeluarkan itu adalah tidak sah. Mencari di mana, tulis di mana, dan lain sebagainya orang ingin tahu. Jadi istilahnya ke pastor paroki, kasih rekomendasi. Kemudian pastinya dari pihak Vicario Judiciale. Vikaris judisial, dia pasti akan mengatakan tentang apa yang harus diperlukan lagi. Contohnya itu akan diperiksa kan. Ada istilah apa namanya itu? Riwayat perkawinan kan itu seperti itu. Itu dimulai seperti itu. Kalau memang setelah diperiksa, dianalisa, dibaca, saksi dan lain sebagainya, dan memang terbukti bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan, jangan salah pemahaman tentang pembatalan ini akan prosesnya bisa langsung. Istilahnya kalau memang sudah bisa, saya katakan tadi, kalau boleh selesai cepat kenapa mesti lambat kan? Kalau jelas sudah jelas sudah. Tapi kalau lambat bukan berarti tidak selesai. Kenapa mesti dipaksakan saat itu juga selesai? Oke. Iya toh? Kita rasa jelas itu ya. Jadi Sobat Rangkum jangan ada nanti kesan bahwa kenapa kami diperlambat atau kenapa kami dibuat sulit seperti itu. Padahal tidak. Tapi proses untuk penyelesaian hal-hal seperti itu kita harus telaah lebih jauh. Begitu dia cerita. Oke, baik. So lebih serius DP pembicaraan ini karena so buka buku ini. Jadi jangan lupa yang nonton podcast malam ini via Facebook itu silahkan boleh give juga dengan klik tanda bintang di bawah, atau yang di YouTube boleh klik di bawah nanti di kolom terima kasih situ. Silahkan Anda support kami dalam karya pewartaan lewat
pembicaraan dengan topik-topik menarik di podcast Rangkum hari ini. Nah, jangan lupa klik. Ya, next. Kakak Romo. Nah, tentang ini lebih merujuk ke spesifik kasus ya. Ada istilah yang dimaksudkan dalam gereja Katolik itu sering dibilang pembatalan dalam perkawinan. Apakah bedanya antara pembatalan perkawinan dan perceraian dalam hukum sipil? Bukannya dua-dua itu pisah sama-sama? Pastor Made besok mau kemana? Besok kita mau ke ini pertanyaan atau apa ini? Pertanyaan. Sekarang kita mau tanya dulu. Oke. Besok kita mau ke keuskupan, ke kantor. Nggak usah pergi. Nggak usah pergi. Dibatalkan saja. Berarti dari awal kamu tidak bisa pergi. Nggak bisa. Nggak usah pergi berarti kamu tinggal di sini. Karena A, B, C mungkin D, E, F, G begitu. Seperti itulah pembatalan. Dari awalnya sebenarnya boleh kaweng. Contoh. Nah. Ada perkawinan sebelum tadi kan halangan bilang tentang ada ikatan perkawinan sebelumnya. Ada maitua atau paitua, kaweng sah. Sebenarnya nggak boleh kaweng. Iya kan? Iya toh. Sebenarnya boleh kaweng, ternyata nggak ada itu. Jadi sebenarnya dari awalnya nggak boleh kaweng. Ada istilahnya sesuatu yang menghalangi, makanya dia katakan halangan nikah. Kalau perceraian itu jangan salah, pas saya itu bagus-bagus tapi tengah-tengah putus. Bisa. Beda. Jadi sebenarnya orang yang kenapa bicara tentang pembatalan, sebenarnya dia boleh kawin dari pertama dengan alasan-alasan mungkin yang muncul toh. Kalau perceraian itu ada bagus-bagus, cuma ada istilah apa tiba-tiba orang mau cerai. Semua ada jalan bagus, tidak ada yang kan kembali lagi 3 hal tadi, kesepakatan, halangan dan forma kan. Itu yang membuat tidak sah kan. Yang menentukan sah dan tidaknya kan itu. Jadi sebenarnya pembatalan itu sebenarnya dari awal boleh. Kalau perceraian bagus-bagus, semua lengkap, nyanda ada halangan pertama, kesepakatan bagus, nyanda cacat, kemudian forma bagus, DP perayaan bagus, tiba-tiba di tengah-tengah bakalai langsung minta pisah, itu cerai. Oh iya. Artinya bahwa kan sering disimpulkan bahwa sama Joko. Beda, bisa. Jauh DP beda. Jauh. Kan ini kalau batal berarti nggak boleh pergi. Istilahnya nggak bisa apa istilahnya? Nggak bisa karena panas ini ya. Panas kan? Terus pelan-pelan ya. Kalau apa kan dia nggak bisa. Nggak bisa nggak bisa kawin, nggak bisa menikah dari awalnya. Itu pembatalan. Itu yang dibatalkan. Tapi kok perceraian kan bukan dalam konteks seperti itu. Udah bagus-bagus semua. Tiga tengah-tengah mesti putus karena ada berkelahi. Toh, saya beda jauh sih sebenarnya. Kalau pembatalan dari awal sebenarnya boleh begitu. Oh iya. Iya toh, atau begitu dia. Kita nak mau bantah karena soal DP ahli. Oke. Nah itu tentang pembatalan supaya memang jelas pemahamannya ya antara pembatalan dengan perceraian. Karena yang jadi di lingkungan umum mungkin so bisa kok coba begitu DP konsep. Tapi sebenarnya prosesnya itu ya pembatalan itu. DP apa kok DP nama itu? Apa? DP apa itu yang paling penting adalah bagaimana membuktikan itu. Nah itu sebenarnya pertanyaan ini berikut. Jika terjadi pembatalan itu bagaimana prosesnya? Itu tadi. Tadi kan sudah bilang. Prosesnya itu sebenarnya istilahnya simple kan. Simple prosesnya. Proses untuk sampai itu simple, tapi nanti pemeriksaannya itu tidak sesimpel yang dipikirkan. Karena mau panggil saksi kan. Saya minta ke pastor paroki KCD ini minta DP istilah riwayat perkawinan, lakunya dasar semua KC, kemudian nanti akan dianalisa di situ. Itu proses dan kemudian panggil saksi. Panggil saksi. Dapat dengar bato ini. Tidak bisa dibuktikan. Bagaimana kalau seandainya data tidak bisa? Ini cuma tanda kutip ya, mengarang. Kan kita bisa tahu kan istilahnya. Nanti ketika kamu misalnya ada lagi suami istri, kemudian saksi, kenapa tidak sinkron ya? Nggak bisa.
Gitu. Jadi prosesnya seperti itu saja. Prosesnya sebenarnya simple ya. Tapi nantinya ketika diundang para saksi, juga para suami istri itu, ketika dia nggak masuk akal ini, kemudian ininya ndak jelas, inilah istilahnya apa yang mereka tulis atau mereka sampaikan, satu bilang A, satu bilang B, saksi juga bilang C, bagaimana mau jadi? Ya, soalnya pertanyaan itu muncul kan memang di lingkungan tengah umat kan, jika terjadi persoalan maka supaya urusan cepat selesai seperti itu. Jangan begitu. Terus terang saja kan, artinya bahwa prosesnya bagaimana prosesnya, karena ditanya prosesnya. Karena kebanyakan kan maunya cepat beres gitu supaya bisa menikah lagi seperti yang dibilang tadi. Tapi ingat, kalau alasannya untuk menikah lagi, no. Karena apa? Catat. Karena apa? Pada bagian apa itu ditegaskan bahwa jangan sampai orang yang mau kawin itu adalah orang yang mau menikah. Jangan sampai orang yang mau menikah lagi dengan itu adalah alasan sehingga perkawinan pertama itu putus. Oh iya. Bukan putus. Pisah. Jangan sampai. Jadi jangan serta-merta semua kawin ulang, kau mau dusu. Mau cari tahu juga nih, minta maaf, laki-laki atau perempuan ini apa dan siapa dia. Kita harus membuktikan, jangan-jangan karena dia kemudian perkawinan sebelumnya renggang, kemudian pisah. Nah, itu tanda kutip ya itu. Maksudnya jangan sampai itu. Jadi penegasannya jangan sampai. Itu ya jangan sampai kalau yang itu itu sama sekali istilahnya apa ya? Ternyata permainan bagaimana ini mau bilang. Jahat juga ya sebenarnya. Iya. Jahat kan? Kita tidak berbicara tentang perkawinan lagi, tapi semacam istilahnya diperhalus dari halangan nikah yang satu itu. Membunuh yang satu supaya bisa kawin. Ini kasih pisah yang satu supaya bisa berarti kawin. Kalau misalnya hal itu terjadi, berarti pernikahan kedua juga tidak sah sebenarnya. Yang paling penting kita lihat dulu. Kita harus analisa lagi, lihat lagi. Kita harus periksa juga. Itu saya cuma bilang jangan sampai seperti itu. Itu kan jelek sekali. Ternyata permainan dibelah. Ya, tanda kutip permainan juga. Nggak bisa seperti itu. Repot juga ya. Repot. Syukur nggak habis rambu ini. Iya. Oke. Next berikut. Rupanya apa rasa orang bercerita ini karena pembahasannya serius santai karena dan komentar juga so banyak di bawah, tapi kita harap kita tidak baca komentar pertanyaan di bawah karena kurang lebih pertanyaannya akan sama yang seperti kita so siapkan di sini tentang itu. Yang berikut ini apa itu sebenarnya dalam lingkungan gereja kita kan nggak ada yang namanya pernikahan beda gereja dan pernikahan beda agama. Apa itu sebenarnya dua barang itu dan apakah itu sah? Nah, cinta beda agama. Minum so habis kopi so coy. So lebih panas ini. Pelang kok ada pikir kalau kopi sadiki. Oh iyo. Nah, kopi. Tak boleh. Ya, oke. Tentang cinta beda. Bukan cinta. Semua nyanyi dia kalau begini. Sorry. Ini semua nyanyi kalau begitu. Tentang pernikahan beda gereja dan beda agama. Seperti apa itu? Apakah poinnya sah atau tidak? Seperti itu. Yang pertama tentang beda agama kan. Pemahamannya dulu. Beda agama ya supaya pasti Katolik dengan istilahnya tidak dibaptis. Contoh, perkawinan antara orang Katolik dengan orang Islam atau Buddha. Mereka kan tidak dibaptis. Itu perkawinan beda agama. Beda gereja Katolik dengan misalnya Protestan. Di situ jelas. Cuma itu DP. Ya iya. Kalau perkawinan beda gereja membutuhkan izin. Kalau perkawinan beda agama membutuhkan dispensasi. Apa bedanya itu tadi? Izin istilahnya izin mengikuti apa yang diminta supaya perkawinan bisa dijalankan. Iko supaya dapat izin. Ngana datang kemari, ngana mesti bawa ini supaya dapat izin masuk. Semacam itu kan. Kata-kata simpel aja kan. Yang mudah dipahami lah. Dispensasi itu kan karena memang satunya tidak dibaptis. Yang pada intinya perkawinan Katolik itu adalah mereka yang dibaptis. Nah,
Nah, tanda kutip saya bilang tadi itu melemahkan atau membebaskan. Ya. Tapi harus ada itu yang dikatakan dengan dispensasi. Satu tidak dibaptis. Ya toh, padahal perkawinan Katolik itu yang dibaptis supaya sakramen. Itu tidak sakramen berarti. Berarti? Tidak sakramen. Berarti tidak sah. Kalau ada dispensasi kan jadi sah. Nah itu. Makanya luruskan dulu. Sah dalam artian diakui oleh gereja. Tapi untuk sakramen kan tidak mungkin. Karena konsensus ada. Ya kan. Halangan tadi beda agama. Tapi kalau dapat dispensasi berarti halangannya dibebaskan. Oke. Kemudian ada dibuat misalnya kan dalam konteks forma kanonika kan dibuat seperti biasa contohnya di gereja. Betul. Berarti untuk usahanya kan dari semua tiga-tiga. Jadi. Iya. Karena ada dispensasi. Betul. Kita maksudnya karena tidak serta-merta kita cuma berpikir dalam konteks kecil itu. Tiga hal ini. Ada enggak tiga-tiga? Kalau ada tiga-tiga berarti sah. Ya. Tapi kan perkawinan dengan bukan yang beda perkawinan dengan yang tidak dibaptis. Berarti tidak sakramen. Tidak sakramen. Kan kalau yang dibaptis kan sakramen dua-dua. Sakramen. Dibaptis dua-dua kalau perkawinan sakramen. Simple. Berarti bisa disimpulkan sah tapi tidak sakramen. Ya kan sudah jelas dikatakan perkawinan sakramen ketika perkawinan itu dilakukan antara dua orang yang dibaptis. Titik. Kalau satunya enggak, ada jawab. Tidak sakramen. Iya. Ya, simple. Tapi sah. Iya kan? Ya memenuhi tiga. Ulang lagi 3 itu tadi. Ya kan? Ya. Maksudnya kita mau berpikir rumit, ambil aja 3 potongan itu. Kalau ada, kalau tidak ada berarti tidak. Kalau ada, oke. Benar. Begitu penonton. Ini serius ini. Ya, artinya biar orang ambil dengan bahasa sederhana ini supaya mudah dipahami gitu. Bahwa pernikahan yang selama ini. Nah, pertanyaan kita kenapa gereja bisa memberikan 2 opsi itu dalam Sutauto misalnya seperti itu. Mungkin bisa. Ya, karena ada kebetulan ya saya ambil itu. Ya, karena saya tulis itu. Nah, itu. Jadi istilahnya karena pertama-tama tentunya di dunia ini cuma bukan Katolik semua kan. Benar. Ada agama lain. Ya. Dan sungguh luar biasa gereja itu sangat baik sebenarnya. Karena apa? Karena semacam memberikan sebuah kesempatan. Dulu almarhum ya dosen saya dulu. Sama. Dia bilang itu tidak ideal. Ya. Tidak ideal tapi gereja memberikan kesempatan. Kenapa memberikan kesempatan? Karena melihat iman pihak Katolik. Gereja menghargai. Ingat maksudnya untuk semua mungkin. Gereja sangat menghargai iman kita. Ya toh. Yang mau menikah mereka sudah diatur semua dalam hukumnya. Persiapan Setelah itu tentunya ketika istilahnya ketika perkawinan itu jadi ditulis juga tentang efek-efek perkawinan gitu kan. Semua gereja sudah atur. Bukan main gereja pesayang kepada umatnya sebenarnya. Ya Tuhan pesayang kepada umatnya dan diatur supaya lebih nyaman. Makanya tentang sambung lagi tentang apa namanya tadi? Apa itu? Pertanyaan yang terakhir ini. Tentang pernikahan beda agama. Kenapa? Karena gereja. Iman pihak Katolik. Karena memang cuma istilahnya satu tanpa cuma dia tuh Katolik itu lain bukan. Ada kan tempat-tempat seperti itu. Karena supaya DP iman tetap bertahan, ya toh. Gereja memberikan kesempatan di situ. Kalau mau tanya, boleh sebaiknya nyanda. Ya. Paling ideal Katolik dengan Katolik. Ya, contoh itu ya, maksudnya untuk kita ya, untuk agama Katolik betul. Seperti itu. Iman. Gitu. Ya, itu yang beda agama lah dengan beda gereja. Berat ini kawan. Memang. Deng orang tidak menjalani saja. Gitu, berpikir ya toh. Artinya bahwa mari kita hargai ya semua, dalam arti itu ada dispensasi untuk pernikahan beda agama, izin untuk beda gereja itu memang maknanya diatur, sebenarnya bukan main diatur luar biasa sebenarnya. Ya. Wih. So lebih dingin tuh kopi, pertanyaan lebih Basuar kok kita. Basuar tako kayaknya atau Basuar memang masih coba jelaskan. Berikut tentang ini. Tadi kan tentang perkawinan beda gereja dan perkawinan beda agama.
sekarang ini lebih ke relevansi sebenarnya. Tentang prinsip perkawinan Katolik dalam menghadapi tantangan kehidupan modern, seperti misalnya peranan media sosial atau tuntutan karir, misalnya sering jadi mungkin pekerjaan istri lebih bagus dari pekerjaan suami yang notabene suami kepala keluarga dan seterusnya. Artinya tantangan-tantangan dalam hidup rumah tangga dari kriteria hidup perkawinan yang orang bahas tadi, bagaimana sebenarnya relevansinya pada prinsip hidup perkawinan. Mungkin sudah disinggung tadi tentang kesejahteraan, mungkin lebih di sebenarnya kembali lagi pada itu tadi, perjanjian itu. Nah. Kan dikatakan tadi perjanjian itu antara suami dan istri. Kan kalau kita dengar, kalau pernah memberkati kan, dalam untung dan malang di waktu, istilahnya situasi apapun, ya saling menerima. Itu kan kesepakatan nikah kan untuk saling menerima satu dengan yang lain, saling memberi dan saling menerima. Jadi prinsipnya ketika satu lebih tinggi dan lain sebagainya, harus sadar itu yang kita lebih pihak laki-laki atau perempuan, mereka juga berjanji untuk itu. Ya toh, bahwa kita harus, jadi seringkali yang sebenarnya masalahnya egoisme. Betul. Saya lebih tinggi. Tapi kalau mau tanya tentang gereja dalam konteks bagaimana relevansinya dalam konteks ini, sebenarnya gereja sudah memberikan yang paling pas, dan karena yang janji sendiri. Tapi manusia biasa, Kang. Betul. Ya, begitu. Panas sekali ini. Itu intermezzo sebenarnya pertanyaan tadi itu sebenarnya sebelum closing. Tapi ini ada beberapa kasus yang terjadi. Mungkin kita boleh baca dulu DP pertanyaan. Berkaitan tadi dengan pembatalan atau pernyataan ketidaksahan perkawinan. Apa DP istilah Latin declaratio nullitatis matrimoni. Sadis. Tak masih ingat bisa Dan sekali bisa. Atau misalnya umat di luar Katolik menganggap bahwa pembatalan sama saja dengan perceraian. Nah, mungkin itu sudah dibahas tadi tentang hal itu. Tapi ini berkaitan dengan ketidaksetiaan. Tentang mungkin persilahan, perselingkuhan, kumpul kebo dan lain sebagainya. Apakah bentuk ketidaksetiaan itu sekedar merupakan pelanggaran terhadap komitmen yang ditetapkan dari kesepakatan nikah, ataukah merupakan perwujudan dari kehendak positif sejak awal untuk membagi relasi suami istri dengan orang lain? Mari kita periksa. Dalam artinya tertentu kalau itu muncul dalam konteks pembatalan misalnya, kita harus periksa lagi. Betul. Tetapi kalau dalam konteks lebih umum, ketika ada terjadi seperti itu, kembali pada pribadi. Betul. Karena gereja bilang tapi semua orang juga mempunyai semacam kebebasan untuk memilih itu atau tidak. Itu kembali lagi pada iman kita kan. Kita tidak serta-merta bahwa konsep keselamatan. Betul. Ngana Katolik, ngana selamat. Tapi kamu punya kehendak bebas seperti Adam dan Hawa. Dia di PT itu buah kan, punya kehendak bebas sebenarnya untuk piambi itu atau nyanda. Seperti itulah. Gereja sudah menetapkan atau memberikan jalan paling bagus for dorang mau bilang bagaimana, dorang memilih untuk ambil yang lain. Iya toh? Betul. Kembali pada pribadi sebenarnya. Memang tasus setengah mati bertanya, ini jawaban sederhana selama ini oke. Karena kalau mau berat orang susah mengerti kok. Nah, itu tapi maksud supaya lebih mudah dipahami. Berikut ada ini maksud. Ini kasus khusus yang pernah terjadi. Ada kiriman pertanyaan ini. Ada calon yang hendak masuk dalam pernikahan, memiliki halangan karena cucu bersaudara. Ini masuk di hubungan halangan semenda ya? Bukan. No. Apa namanya? Hubungan darah. Hubungan darah. Cucu bersaudara. Cucu bersaudara kalau tidak ada itu harus dispensasi. Di bawah cucu bersaudara sudah tidak ada. Itu garis keempat. Jadi yang bisa garis keturunan. Yang bisa jalan tol setelah itu. Setelah keturunan keempat turun kelima berarti. Melima. Itu kan keempat yang cucu bersaudara. Iya, betul. Yang membutuhkan dispensasi sebenarnya. Oma, istri, cucu. Gitu. Yang sebenarnya itu dispensasi. Iya. Di bawah itu sunyanda. Oke. Iya toh. Sebenarnya bukan itu tapi pertanyaan DP kasus benar. Kemudian sesudah itu
Halangan dan cucu bersaudara. Kemudian gereja sempat tidak menyetujui. Tidak menyetujui untuk melangsungkan perkawinan tersebut karena pertimbangan kearifan budaya. Sah. Iya, kita juga harus menghargai itu. Sama dengan tadi tentang umur. Gereja sudah bilang 16 dan 14. Negara bilang 19. Negara bilang 19. Coba saya kawin 16. Kok nggak masuk di... Tidak bisa kan ada kasus. Ada yang menikahkan di bawah umur itu. Tidak bisa tercatat dalam apa? Sipil. Sipil. Iya. Seperti itulah. Jadi kita tidak hidup dalam Katolik semua istilahnya atau hukum Katolik semua, enggak kan? Ya, seperti kearifan lokal. Kalau kearifan lokal mengatakan begitu, jangan gereja memaksa. Betul. Tanda kutip. Iya. Sekarang contohnya saya kasih contoh yang umum saya supaya mungkin ada gambaran tentang perkawinan beda perkawinan sejenis. Banyak negara yang menyetujui. Benar enggak? Ya. Saya tanya, gereja bisa apa waktu di sana? Nggak bisa. Karena semua punya apanya sendiri. Hukum dan aturannya. Seperti itu juga. Kalau kearifan lokal menegaskan tempat itu, lebih bagus juga kalau memang lebih jauh dan DP bukan cuma cucu sudah lebih jauh-jauh, lebih bagus juga sebenarnya. Ikut itu you know? Sebenarnya bukan itu tapi pertanyaan. DP kasus beruntut ini. Tapi sudah itu ada pemahaman. Setidaknya ada pemahaman tentang kasus itu. Karena dua poin ini. Kemudian ketiga, setelah itu, biarpun tidak disetujui oleh masyarakat setempat karena kearifan lokal itu, mereka menikah di gereja lain. Nah, selang beberapa tahun mereka melangsungkan penerimaan kembali ke gereja Katolik. Nah, saat ini berjalan seperti biasa sebagai seorang Katolik dan keluarga Katolik. Pertanyaannya sekarang bagaimana sebenarnya gereja melihat fenomena-fenomena seperti ini dan menyikapinya seperti apa, kebijakan yang diberikan atau mungkin pastoral keluarga yang berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini. Itu dipimpin. Itu kok tadi. Ya, pada prinsipnya sebenarnya kan itu hanya membutuhkan dispensasi kan. Istilahnya lebih baik jangan bikin begitu. Itu kan banyak sekarang yang kawin ditampal lain kan kurang balik ulang. Kasarnya kan seperti itu. Intinya seperti ini. Perkawinan juga di tempat yang lain, gereja mengakui keabsahannya. Dan kalau memang begitu, kalau memang ada halangan seperti itu juga harus dibatalkan dalam konteks gereja lain. Benar. Karena kita gereja Katolik mengakui bahwa perkawinan yang ada di gereja saudara-saudari kita yang lain sah. Jadi ketika balik sebenarnya orang bisa lihat bahwa sah, tapi orang bisa lihat dalam konteks seperti yang misalnya ada halangan-halangan nikah. Jadi bukan serta-merta gampang ini. Kalau bisa diselesaikan tetap harus diselesaikan demi kenyamanan. Dan kembali lagi saya bilang, kalau memang kau boleh cepat, kenapa diperlambat? Betul. Tetapi kalau memang sulit, ikut saja DP proses. Dan Sabar. tentunya ingat baik bahwa gereja pasti akan istilahnya memfasilitasi itu. Karena tujuan utama dari hukum itu sendiri adalah keselamatan jiwa-jiwa. Orang mau kasih selamat nih jiwa ini. Benar. Betul. Ya. Jadi semuanya pun gereja punya macam kewajiban untuk membantu mereka menyelesaikannya. Tapi dengan catatan-catatan tertentu. Kalau ada berapa kali mau begini, gimana lagi? Tapi dengan caranya sendiri gereja harus membantu. Membantu dengan cara pastoralnya sendiri. Begitu. Nah. Kita rasa DP poin semua muncak kepada keselamatan jiwa-jiwa. Kanon terakhir 1752. Betul tuh. Cuma itu tidak ingat. Tapi ingat konteksnya. Tahu enggak 1752 konteksnya apa? Pastor paroki loh. Apa? Pastor paroki. Berarti orang itu sebenarnya yang harus buat yang terbaik untuk umat yang ada di paroki. Karena itu berhubungan kalau saya berhubungan dengan perpindahan pastor paroki. Bukan dalam konteks umum sebenarnya itu. Iya. Jadi tugasnya adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Pastor paroki tugas untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dengan cara sebagaimana yang ditentukan oleh gereja. Iya, itu di buku berapa kata Solo? Terakhir. Iya. Oke, baik.
karena sudah sampai di keselamatan jiwa-jiwa, kita rasa pembicaraan kita sudah sampai di sini. Supaya kita selamat. Selamat karena sudah 1 jam orang bercerita di sini. Masih banyak padahal udah pikir-pikir. Masih banyak udah pikir-pikir, makanya rupa memang ada yang tenang saja. Nanti kita akan undang ini tapi maksud undang berikut untuk topik pembahasan selanjutnya, karena ini semacam baru pemanasan pemahaman awal, mengingatkan lagi untuk ya keluarga-keluarga Katolik, keluarga-keluarga di umat semua yang sementara sekarang hidup dalam keluarga, karena orang juga berasal dari keluarga, semua lahir dari keluarga. Karena itu mungkin Pastor Max ada pesan-pesan untuk keluarga-keluarga Katolik di Keuskupan Manado atau yang menyaksikan podcast kita malam ini. Silahkan. Pesan apa ya? Pesan-pesan sebagai closing statement untuk keluarga-keluarga Katolik. Ya, bagi keluarga Katolik, jalanilah kehidupan keluargamu dengan baik. Gereja tentunya pasti dengan caranya sendiri pasti akan menolong kita semua untuk mencapai keselamatan yang kita harapkan. Itu saja. Oke. Sah. Singkat, padat, jelas. Jadi amin. Amin. Baik. Dengan begitu Sobat Rangkum semua, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast kita malam hari ini dengan topik sakramen perkawinan dalam hukum gereja Katolik, dan berharap bahwa dari penjelasan dan juga pertanyaan-pertanyaan tadi kita bisa menyikapi lebih bijaksana dalam hidup perkawinan bersama di keluarga masing-masing. Setiap persoalan tentu pasti ada. Seperti caption untuk flyer hari ini kan, hidup perkawinan itu kadang membawa damai, ada banyak cerita dan ceria, tetapi ada banyak juga pergumulan, tantangan dan persoalan. Dan makin bijak ya. Dan di akhir cerita kita malam hari ini, terima kasih banyak yang sudah menyimak, dan terima kasih Pastor Max yang sudah hadir. Terima kasih. Pasti kita akan undang lagi mungkin di bulan depan dalam topik berikut dalam konteks yang berbeda. Nantikan undangan kami, dan terima kasih sudah hadir di sini, dan terima kasih untuk seluruh umat yang sudah juga yang nonton hari ini dan yang sudah give dukungan di Facebook dan juga di YouTube. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Nantikan topik kami berikutnya dalam program Rangkum selanjutnya. Terima kasih.